Saya ingat 2 hari atau sehari sebelum lebaran kemarin ada berita yang luar biasa, tragis Pak, kecelakaan di kilometer 58 Cikampek. Itu ketika saya nonton ya Pak, pagi-pagi saya dengar berita itu, saya tuh sudah terbesit di kepala saya bahwa jangan-jangan ini kontraflow gitu Pak, karena kontraflow gitu ya, dan mungkin Ya, ketidakawaman orang-orang tentang kontraflow. Saya ingin sekali Pak, mendengar dari Anda masing-masing, bagaimana tanggapan Anda mengenai terjadinya kecelakaan tragis tersebut? Karena kan juga sebenarnya ini adalah suasana lebaran, suasana orang ingin berkumpul kembali dengan mereka yang mereka cintai gitu ya Pak. Sayang sekali hal ini bisa terjadi. Tapi saya ingin tanggapan dari Anda masing-masing. Mungkin ke Pak Slamet terlebih dahulu. baik Mbak. Eee, dari kami, sebelum pelaksanaan operasi ketupat atau lebaran, kami dengan seluruh stakeholders sudah mempersiapkan dengan rapat koordinasi, mempersiapkan diri kemungkinan-kemungkinan kita analisa berbagai kegiatan-kegiatan tahun lalu lebaran, di mana kita harus mengelola sebanyak 193 juta jiwa yang akan mudik dan lebaran. Oleh karena itu, dengan berbagai persiapan-persiapan tersebut, kita juga melihat, mendata berapa sih kapasitas jalan, berapa masyarakat yang menggunakan transportasi umum, baik itu kereta, kapal laut, maupun dengan eh, pesawat. Sehingga pada saat perencanaan pengelolaan tersebut, kami menggelar namanya operasi ketupat. Hmm. Operasi ketupat dengan menunjuk 7 satgas, satgas operasi, salah satunya adalah Kamseltib Carlantas. Kemudian untuk melaksanakan Kamseltib Carlantas ini tentunya kami menyusun berbagai metode cara bertindak supaya masyarakat itu dapat mudik dan balik dengan selamat dan lancar tentunya. Salah satunya dengan berbagai kegiatan-kegiatan dari mulai penggelaran pos pengamanan, di pos pelayanan, kemudian juga dengan cara bertindak yang teknis maupun taktis, itu kami rencanakan, kami geladikan, dan nanti sudah kami simulasikan dengan berbagai keterkaitan antar Polda, Polres, kemudian dengan instansi terkait masing-masing. Baik itu cara bertindak di jalan tol maupun di jalan non tol itu sudah kita rencanakan. Makanya salah satu CB cara bertindak terhadap hal tersebut, kita melaksanakan berbagai rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas yaitu Hmm. dengan salah satunya adalah pengalihan arus. Pertama itu pengalihan arus, kemudian eh, kontraflow, kemudian dengan one way, dan delaying system. Yang ketiga delaying system. Kemudian kita juga memonitoring comment center, memonitoring CCTV yang tergelar di seluruh jalan di comment center. Kami ada beberapa comment center. Yang pertama itu di Korlantas sendiri sebagai posko, kemudian di kilometer 29 dan kilometer 188 sebagai penyeimbang monitoring. Kemudian kita juga menggelar kegiatan patroli, patroli, patroli panduan dan patroli eh, pengawasan terhadap para pengemudi yang untuk kecepatan supaya tetap terjaga. Itu digelar dari mulai jalur Trans Jawa, kemudian penyeberangan, dan juga sampai di Sumatera. Itu berbagai cara bertindak dan metode yang kita lakukan. Kita juga mempersiapkan tim TAA, Traffic Accident Analysis, apabila terjadi kecelakaan atau kecelakaan lalu lintas atau ancaman dari antisipasi kondisi cuaca yang kurang baik. Itu Mbak yang kita lakukan, persiapkan, sehingga eh, direncanakan waktu itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Begitu Mbak. Terima Ya. kasih banyak. Terima kasih Pak Slamet. Jadi mau tidak mau memang kontraflow ini harus dilaksanakan ya Pak ya? Karena memang untuk membuat alternatif agar pemudik lebih nyaman dan tidak terjebak kemacetan ya Pak? Betul sekali. Oke Pak. Oke, saya mungkin ke Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, saya ingin tanggapan Anda Pak, mungkin straightforward saja mengenai kecelakaan kemarin karena ada kontraflow. Apa yang bisa dipelajari Pak dari hal ini?
Ya, terima kasih Mbak. Jadi apa yang disampaikan Pak Selamat itu memang sudah kita komunikasikan bersama. Apa yang menjadi dasar kita lakukan itu adalah bagaimana menggunakan ruang bersama agar peningkatan layanan jaringan jalan itu kita tetap terjaga. Nah, kalau kita tidak lakukan apa-apa, tadi Pak Selamat sampaikan bahwa maka akan terjadi stagnasi, Mbak. Kita sudah hitung bersama-sama, Korlantas, kemudian Jasa Marga, sudah menghitung, maka kalau tidak dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas, bukan cuma kontraflow, tetapi juga beberapa kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas lainnya, misalnya dengan pembatasan angkutan barang, itu juga dilakukan. Kemudian juga dilakukan juga dengan ganjil genap. Itu semua adalah bagian yang bisa kami lakukan bersama-sama dalam rangka meningkatkan layanan jaringan jalan kita. Nah, salah satunya ya karena arus lalu lintas itu biasanya pada pada arus puncaknya itu mendekati sampai dengan 240 ribu per hari, maka mau nggak suka suka nggak suka harus dilakukan gitu. Nah, ini untuk mengejar tingkat pelayanan yang kita harapkan yang tadi kalau Pak Selamat sampaikan kelancaran tetap terjamin. Jadi ini karena penggunaan ruang bersama-sama, makanya ruang yang sebelah itu harus dimanfaatkan karena sudah ada gitu, sehingga optimalisasi itu bisa kita lakukan dan volume berkapasitas jalan kita menjadi lebih baik dan tentunya kecepatan lebih meningkat. Nah, terhadap kecelakaan yang terjadi, saya kira ini satu di antara sekian, ya, walaupun memang korbannya cukup banyak, ya. Ini kita tidak pungkiri, kita harus akui ini adalah dampak dari yang kita lakukan bersama-sama, tetapi harus dilihat secara keseluruhan. Ini merupakan kalau kita lihat kontraflow yang kita sudah lakukan itu setiap hari sebetulnya sudah kita lakukan, Pak Selamat ya. Ya, betul. Jakarta. Jadi sebetulnya ini memang ada sesuatu yang perlu diteliti kembali, apakah itu kesalahan dari pengemudinya atau kendaraannya yang menyeberang ke arah sebelahnya. Nanti mungkin Pak Selamat bisa jelaskan secara detail. Tetapi secara keseluruhan rekayasa lalu lintas itu kontraflow adalah bagian yang tidak terpisahkan yang bisa digunakan untuk meningkatkan layanan. Oke, sangat-sangat mengerti tujuan dari adanya kontraflow, apalagi ketika sedang momen mudik seperti ini ya Pak, di mana lalu lintas dipenuhi dengan lebih dan jauh lebih banyak kendaraan gitu ya, dan tentunya untuk lagi-lagi kenyamanan para pemudik, menghindari kemacetan dan lain-lain. Tapi pertanyaan saya mungkin simpel saja Pak. Mungkin saya ke Pak Selamat terlebih dahulu Pak. Jika ada kendaraan gitu ya Pak yang bermasalah atau tiba-tiba mengalami kondisi darurat saat melewati jalur kontraflow, itu harusnya menepinya kemana Pak? Jika ada skema kontraflow sedang dilaksanakan, ini untuk edukasi bersama untuk pemirsa CNBC Indonesia ataupun siapapun yang juga masih akan mudik nih Pak, hari-hari berpulang arus balik mudik. Silakan Pak. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa kita ini kan penganut arus lalu lintas kiri, sehingga semuanya harus berada dari jalur kiri itu adalah kendaraan yang lambat. Dari mulai pejalan kaki, kemudian sepeda motor, baru sebelah kanan adalah kendaraan roda 4 dan kendaraan yang akan mendahului. Nah, terhadap untuk pada saat para pengemudi atau masyarakat yang akan menggunakan jalur kontraflow ataupun jalur one way, tentunya ini akan menjadi berbeda jalur, namun untuk dipahami bahwa apabila di dalam jalur kontraflow ataupun one way terjadi trouble, permasalahan, baik itu di kendaraannya maupun di kendaraan fisik dari pengemudi itu, tetap mereka harus bertahan di sebelah kiri. Karena dalam sistem kontraflow dan one way, kami sudah mempersiapkan
dengan berbagai kamera CCTV dan petugas patroli serta petugas evakuasi untuk segera menangani terhadap kendaraan-kendaraan yang melaksanakan trouble tersebut. Demikian juga untuk one way. One way kami di lajur-lajur A atau yang akan digunakan untuk one way itu kan untuk katakan di rest area itu terjadi terbalik. Kendaraan yang harusnya untuk keluar itu kita digunakan untuk masuk. Nah, sehingga perambuan, kemudian papan petunjuk itu kita taruh di jalur kanan, di jalur sebelah kanan. Dan sehingga pada saat orang yang melaksanakan one way itu lajur kanan itu adalah kendaraan yang lambat. Oke. Kemudian kiri itu yang cepat untuk memasuk seperti itu. Itu khusus untuk di jalan one way ya, one way. Itu Mbak. Jadi tetap di kiri ya Pak ya, jika ada Betul. sesuatu yang terjadi di kendaraan masing-masing gitu ya Pak ya, dan misalnya ada darurat terjadi harus menepi, tetap di kiri ya Pak ya, dan menyalakan lampu hazard tentunya ya Pak ya. Betul. Tapi himbauan dari Anda Pak untuk pengemudi yang mungkin masih kan kontraflow tetap diberjalankan tapi dengan evaluasi seperti yang disampaikan Pak Slamet dan juga Pak Ahmad Yani. Tapi untuk seluruh pemudik yang masih akan melakukan perjalanan dan akan melewati jalur yang akan ada kontraflow, mungkin ada tips dari Anda tertentu Pak agar kontraflow dan perjalanan mudiknya nyaman, aman, dan memang sesuai dengan regulasi yang berlaku? Untuk ke depan tentunya kami menghimbau yaitu di dalam perlengkapan kendaraan mobil itu adalah satu adalah dongkrak, kemudian ada segitiga pengaman, ada kotak P3K, dan juga ada APAR, alat pemadam api ringan. Nah, sehingga apabila terjadi permasalahan, menyalakan lampu hazard, kemudian di jarak 25 meter pasang segitiga pengaman untuk memberikan petunjuk bagi kendaraan yang di belakangnya, sehingga terhindar dari kecelakaan. Harapannya seperti itu. Kemudian terhadap penggunaan lampu APAR, apabila terjadi kecelakaan, ini harapan kita dengan adanya seperti itu, segera bantu tolong korban yang terjadi kecelakaan. Jadi keluarkanlah APAR-nya sehingga mungkin itu akan menjadi mengurangi fatalitas korban dari kecelakaan itu. Dengan menghentikan di sebelah kiri, kemudian bantu si kendaraan yang terbakar itu dengan mengeluarkan APAR masing-masing di dalam kendaraannya. Sehingga tidak perlu lagi kita menunggu pemadam kebakaran tidak akan datang dengan cepat. Itu akan mengurangi fatalitas korban dari kecelakaan. Itu harapan saya. Kemudian untuk alhamdulillah pada saat arus balik tadi pagi sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga kita evaluasi untuk trafficun, trafficun kita rapatkan. Kemudian kita juga ada menggunakan kendaraan safety car untuk pengawalan. Itu beberapa himbauan dari kami, Mbak.